kita berdoa. Kami mengucap syukur karena hanya atas pengasihan dan kebenaran semata kami ada dan berada seperti saat ini. Kami selalu mengharap kepadamu untuk perlindungan dan penyertaan serta berkat terima kasih dan kehidupan kami. Karena hanya bersamamu dan firman-Mu, kami dapat melalui dan dapat berjalan mengisi hidup dan kehidupan kami. Kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan dukungan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan memampukan kami untuk dapat menentukannya dalam hidup setiap hari. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 10. Yang menyatakan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan seorang Ismail yang telah membawa dia itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik dari rumah maupun yang dagang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan gila. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanmu tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan itu. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Demikianlah pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu jemaat dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semuanya, yaitu hidup sukses bersama Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kesuksesan adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Namun, bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan dan bagaimana kita mencapainya dalam pandangan Tuhan? Mari kita menemukan hal ini melalui kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 10 yang telah kita bacakan. Kita mulai dengan mengingat latar belakang Yusuf terlebih dahulu. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri dan dibawa ke Mesir. Di Mesir ia dibeli oleh Potifar, seorang pejabat tinggi Firaun. Meski dalam keadaan yang sangat sulit, Kejadian pasal 39 ayat 2 menarasikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Penyertaan Tuhan adalah landasan utama dalam hidup Yusuf. Itu catatan kita yang pertama. Keberhasilan tidak tergantung pada keadaan luarnya, melainkan pada penyertaan Tuhan. Bagi kita saat ini pun penting untuk menyadari bahwasanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah sumber utama kesuksesan kita. Dalam menghadapi tantangan di rumah, di tempat kerja, di dalam studi atau dalam persekutuan dan lingkungan, kita harus mengingat bahwa Tuhan menyertai kita. Dengan kesadaran ini, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan senyum dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam dan melalui kita. Selanjutnya kita melihat bahwa karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi sangat berhasil dalam pekerjaannya. Dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat menuliskan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumah dan segala miliknya. Integritas Yusuf terlihat sangat jelas dalam ayat ini. Kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepada Yusuf menunjukkan bahwa integritas membawa kepercayaan. Di dunia modern yang penuh dengan godaan untuk mengambil jalan pintas atau berkompromi dengan nilai-nilai moral, kita diingatkan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Dalam pekerjaan kita, kejujuran dan integritas harus menjadi landasannya. Dengan menjaga integritas, kita membangun kepercayaan dan kita membuka pintu bagi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hidup Yusuf tidak selalu mulus. Di ayat yang ke-7 sampai 9 mencatat godaan besar yang dihadapi oleh Yusuf. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku."
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripadamu, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Godaan adalah bagian dari hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan materialisme, kekuasaan, dan kesenangan instan, kita harus meneladani Yusuf dalam menjaga keteguhan imannya. Yusuf menyadari bahwa dosa bukan hanya pelanggaran terhadap manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap Tuhan. Dalam setiap keputusan yang kita buat, kita harus mempertimbangkan dampaknya. Yang utama adalah dampak terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Keteguhan iman membantu kita untuk tetap berdiri teguh meskipun menghadapi godaan yang kuat. Yusuf tidak hanya diberkati secara pribadi, tetapi berkat Tuhan meluas ke rumah Potifar. Di ayat yang kelima mencatat, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat yang kelima ini mengajarkan kita bahwa hidup yang diberkati Tuhan dapat membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup yang dipenuhi hidup kepentingan diri sendiri, kita dipanggil untuk menjadi berkat di dalam keluarga, di persekutuan dan gereja, serta di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Ketika kita hidup dalam integritas dan ketaatan kepada Tuhan, orang lain dapat melihat dan merasakan dampak positif dari hidup kita. Jadilah berkat dengan tindakan kasih dan kebaikan, sehingga orang lain dapat melihat Tuhan melalui diri kita, melalui hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Yusuf diberi tanggung jawab besar oleh Potifar, dan ia mengelolanya dengan sangat bijak. Ayat yang ke-6 mencatat, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengambil apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Di sini Yusuf menunjukkan bahwa dengan penyertaan Tuhan ia dapat mengelola tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan penuh bijaksana. Dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin diberi tanggung jawab dalam pekerjaan, keluarga atau pelayanan. Kita harus mengelolanya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah berkat dari Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Manajemen yang bijak, yang mencakup penggunaan waktu, sumber daya dan dana, serta kemampuan, kita harus gunakan dengan cara yang memuliakan
Yusuf tidak hanya menolak godaan istri Potifar, tetapi juga ia mengakui bahwa tindakan tersebut adalah dosa besar terhadap Tuhan. Ayat yang ke-9 mengungkapkan pandangan Yusuf tentang dosa. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kesadaran akan dosa dan komitmen untuk menghindarinya adalah inti dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam justifikasi dan rasionalisasi dosa. Namun, kita harus belajar dari Yusuf untuk melihat dosa sebagai pelanggaran yang serius terhadap Allah. Dengan mengakui dosa kita dan berusaha untuk menghindarinya, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap murni dan kuat. Keberhasilan Yusuf menjadi kesaksian bagi orang lain tentang penyertaan Tuhan. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuatnya berhasil untuk segala sesuatu yang dikerjakannya. Dapat kita lihat di ayat yang ketiga. Keberhasilan kita juga dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita berhasil dalam pekerjaan, studi atau aspek lain dalam hidup, kita harus mengakui bahwa semua itu adalah hasil dari berkat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita berhasil dalam pekerjaan, studi atau aspek lain dalam hidup, kita harus mengakui bahwa semua itu adalah hasil dari berkat Tuhan. Berbagi kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dapat menginspirasi dan dapat memperkuat iman orang lain. Jangan ragu untuk menceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan memberkati dan membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Akan tetapi, jangan ditambah-tambahi segala bumbu-bumbu penyedap dan menjadikan kita tinggi hati dan sombong kepada sesama kita. Kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-10 ini mengajarkan kita banyak hal tentang hidup sukses bersama Tuhan. Dari penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil, integritas yang membawa kepercayaan, menghadapi godaan dengan keteguhan iman, menjadi berkat bagi orang lain, mengelola tanggung jawab dengan bijak, mengakui dan menghindari dosa, hingga menjadikan keberhasilan sebagai kesaksian. Semua ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan penyertaan Tuhan, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, setiap langkah kita pasti dipenuhi dengan keberhasilan yang sejati. Jaga integritasmu, karena kejujuran dan tanggung jawab adalah landasan dari kepercayaan dan penghormatan. Di dalam setiap tindakan, baik besar maupun kecil, tetaplah jujur dan bertanggung jawab. Integritasmu akan membawa kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu. Ketika godaan datang, ingatlah bahwa iman yang teguh adalah benteng kekuatanmu.
Jangan biarkan godaan menggoyahkan iman. Tetap teguh dan ingat selalu bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap cobaan. Jadilah terang bagi sesamamu. Bagikan kasih dan kebaikan yang kamu terima dari Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya. Kelola setiap tanggung jawab dengan bijak, karena di situ terdapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Gunakan kemampuan dan sumber daya dan dana yang Tuhan berikan untuk mengelola tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik mungkin. Dan selalu mengingat untuk mengakui dosa di setiap langkah hidupmu, karena hal itu adalah langkah menuju pemulihan. Hindari dosa dan hiduplah dalam kehendak Tuhan. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan dosa. Itu adalah langkah penting menuju pemulihan dan kedekatan dengan Tuhan. Setiap keberhasilan adalah kesaksian tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah atas setiap pencapaian dan bagikan cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, karena ini akan menginspirasi dan memperkuat iman orang lain. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Karena itu jemaat Tuhan, letakkanlah Tuhan di pusat dari segala hal yang kamu lakukan dalam hidupmu. Percayalah bahwa bersamanya kamu mampu menghadapi setiap rintangan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hidup sukses bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana hidup dalam penyertaan Tuhan. Ukuran kesuksesan yang sejati adalah hidup yang dipenuhi dengan kehadiran dan berkat Tuhan, bukan sekadar pencapaian material. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah dari setiap tindakan kita selalu memancarkan kasih Tuhan dan menjadi kesaksian hidup yang nyata bagi dunia. Jadikan setiap tindakanmu sebagai cerminan kasih Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan kasih-Nya melalui hidupmu. Marilah kita berkomitmen untuk hidup sukses bersama Tuhan dengan cara Tuhan. Marilah kita mengandalkan penyertaan yang menjaga integritas kita, menghadapi godaan dengan iman yang kuat dan menjadi berkat bagi orang lain, serta mengelola tanggung jawab dengan bijak. Mari kita mau mengakui dan menghindari dosa, serta menjadikan setiap keberhasilan sebagai kesaksian tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Keberhasilan sejati berasal dari hidup yang dekat dengan Tuhan. Hidup sukses bersama Tuhan bukan hanya dalam ukuran dunia, tetapi dalam pandangan Tuhan yang dekat. Mari kita bersatu sejenak.
Thank you.